Selalu saya hampir di semua tempat selalu menghindari ngobrol soal politik. Bukannya saya tidak mau ngomong politik, tapi agak susah bisa memberi wacana yang berguna, katakanlah seperti itu. Posisinya begini, awal kita lahir di negara yang sudah demokrasi, jadi sistem yang kita ikuti mau tidak mau adalah demokrasi. Kebetulan kita hidup di sebuah komunitas besar yang setuju dengan sistem ini. Semua sistem ada kelebihan dan kekurangannya, dan demokrasi adalah salah satu yang kekurangannya paling sedikit dibandingkan yang lain. Saya setuju dengan itu. Tapi bukan soal demokrasinya ini. Tadi kenapa saya susah ngomongin? Karena lihat dari premis demokrasi sistem demokrasi awalnya adalah bagaimana nasib masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh penduduknya, oleh rakyatnya. Itu kan konsep utamanya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, konsepnya seperti itu. Nah, ini indah dalam pengkonsepannya. Tapi kemudian pasti akan mengalami tantangan ketika masuk pada ranah implementasinya. Jadi kemudian salah satu metode mengimplementasikannya adalah dengan membuat konsep pemilihan umum. Buat apa sih itu pemilihan umum? Gini konsepnya. Dalam satu negara, nggak usah dalam satu negara, dalam satu rumah aja, itu besok mau main kemana, besok mau liburan kemana, itu ada perbedaan pendapat. Terus paling mudah adalah kemudian voting. Oke, voting kita besok kemana. Itu mudah dilakukan satu, karena satu rumah orangnya tidak banyak. Nomor dua, tujuannya yang dipilih cuma satu, yaitu main kemana. Ada 3 pilihan, 4 pilihan, terus kemudian divotingkan. Sekarang bayangan itu kita kembangkan jadi satu negara yang jumlah penduduknya adalah 270 juta. Dan arah ke depannya bisa bermacam-macam. Arah pendidikannya gimana, arah ekonominya gimana, arah polisi kesehatannya gimana, dan seterusnya. Itu jadi sangat kompleks. Ini problem yang tidak mudah. Bahkan dari sudut pandang matematika itu juga tidak clear bagaimana kita bisa punya sebuah algoritma untuk menghitung pendapat perorangan menjadi pendapat komunal tanpa ada dengan distorsi sekecil mungkin. Ada metodologi board count, ada metodologi coblosan, run of the poll, ada macam-macam metodologi untuk menghitung itu. Nah, kemudian kebetulan kita kemudian adalah nyoblos, yang sebenarnya partai ya, tapi katakanlah kita nyoblos orang. Konsepnya adalah bagaimana kita memilih orang yang sama visinya dengan kita, terus kemudian agar visi kita diwakilkan, diperjuangkan oleh satu orang tersebut. Itu ide dasarnya. Ini ada beberapa masalah yang membuat itu tidak mudah untuk diimplementasi. Gini, setiap orang punya concern yang berbeda-beda. Contohnya kalau petani ya pengen pupuknya murah, kalau guru ya pengen gajinya naik, kalau PNS misalnya pengennya apa. Setiap orang dengan klaster tertentu punya keinginan yang berbeda-beda. Ada yang tentang lingkungan, ada yang tentang cagar alam, ada yang tentang desanya, ada macam-macam, sangat bermacam-macam. Nah, ini gimana kita bisa mengagregatkan itu dan memilih orang yang tepat? Idealnya adalah orang yang memilih itu membaca semua manifesto programnya dari para kandidat ini dan memilih mana kandidat yang paling cocok dengan kepedulian dia. Yang milih nggak harus tahu semuanya, yang milih hanya perlu peduli sama yang dia pedulikan. Misalnya petani, aku peduli pupuk, siapa yang punya program pupuk paling baik, tak milih. Karena efeknya nanti kalau semakin banyak orang yang peduli pupuk, orang itu akan terpilih. Nah, itu matematika dari demokrasi. Problemnya adalah orang baca satu manifesto, satu dokumen visi misi 100 halaman, gak usah 100 halaman lah, 10 halaman dari kandidat yang jumlahnya 40, harinya udah 400 halaman. Saya tidak bisa merekomendasikan itu karena itu pekerjaan yang tidak enteng, itu pekerjaan yang berat. Dan kita tahu idealnya seperti itu, terus kemudian akhirnya yang kita pilih adalah orangnya. Udahlah, pokoknya orangnya lah yang kita pilih. Dan mungkin satu kalimat dalam baliho di pohon misalnya, atau di pinggir jalan. Ini cara memilih seperti ini tidak ada bedanya dengan berjudi. Itu yang membuat saya tidak bisa ngomong politik. Karena ketika
saya tidak merekomendasikan untuk membaca, berarti saya mendorong untuk berjudi. Tapi kalau saya untuk merekomendasikan membaca, itu juga akan berat untuk semua orang. Dan semua orang udah tahu bahwa yang benar harusnya seperti itu. Tidak dilakukan bukan karena tidak mau, tapi karena berat. Nomor 3 pilihan yang lain adalah golput. Daripada saya judi, mending nggak judi, tak diem aja. Kamu tidak judi tapi jadi objek menderita, gitu aja. Ini bukan, nggak ada pilihan yang mudah sama sekali ini. Ketika ngomong politik dalam keadaan mau ngomong idealnya seperti itu ya, kita harus mencari titik optimal di mana mudah untuk memilih, mudah untuk kandidat, kita menemukan titik yang tepat, memilih program apa yang harusnya dijalankan, yang accountable dan bisa dilihat, kita buktikan bersama, idealnya seperti itu. Problemnya adalah pada implementasinya. Kemarin saya nggak bisa ngomong tentang politik agak dalam karena saya juga nggak bisa ngomong milih siapa. Kenapa? Bukan karena saya tidak memilih A atau memilih B, tapi karena itu akan mengkhianati matematika demokrasi itu sendiri. Saya akan memilih sesuai dengan kepentingan saya. Kalau kamu percaya sama saya, ntar kepentinganmu nggak terpenuhi loh, nggak diangkat loh. Padahal kita mau cari nih, se-Indonesia kepentingan paling banyak, yang paling utama itu siapa? Kepentingan petaninya kak, atau kepentingan nelayan kak, atau kepentingan guru kak? Semua pasti ngomong dirinya yang paling penting, and it's okay. Memang seperti itu harusnya. Kalau guru ya aku berjuang untuk guru, kalau aku petani aku berjuang untuk pertanian. Sekarang kita ngomong yang paling banyak mana ya? Kira-kira yang paling urgent memang benar-benar untuk kita lakukan, prioritasnya paling atas yang mana ya? Itu kak gunanya demokrasi, dicocokkan dengan program kandidat. Program kandidat yang mana nih? Kalau program kandidatnya ngomong tentang murah pupuk di pertanian dan ternyata banyak petani yang butuh itu, dia akan memilih si kandidat yang punya program itu, kandidat itu akan menang dan akan memperjuangkan kepentingan itu. Idealnya seperti itu. Dan kemarin kita nggak bisa ngapa-ngapain karena mau baca puluhan halaman nggak mungkin, mau golput ya selamatnya sendiri tapi jadi objek menderita, mau milih ngawur jadinya judi. Mungkin saya tidak ngomong semua orang ya, mungkin kayak kamu kenal sama kandidat, kamu memilih kandidat karena kamu lebih tahu kandidat itu, monggo. Tapi nggak mayoritas adalah kenal kandidat. Mayoritas itu hanya tahu kamu programnya gimana sih. Kalau nggak bisa ngeliat programnya, ya yang dilihat adalah terkenalnya. Ya aneh kemudian banyak orang-orang terkenal menggunakan keterkenalannya untuk menjadi wakil rakyat tanpa kita tahu programnya apa sih sebenarnya. Mungkin ada programnya dan saya nggak mau menyalahkan mereka juga, mereka udah bikin puluhan halaman misalnya gitu. Tapi rakyat mau baca satu demi satu kan ya pusing ini. Oke, rekomendasinya gimana? Saya nggak akan merekomendasikan seseorang. Saat ini saya tidak akan merekomendasikan seseorang karena itu akan mengkhianati matematika dari demokrasi itu sendiri. Saya ingin yang terbaik untuk bangsa, bukan yang terbaik untuk satu orang. Saya pengen ngajak teman-teman punya kesadaran gini. Pertama, bahwa semua kandidat dan semua calon pemimpin punya interest Indonesia di kepalanya. Mereka semua punya visi masa depan Indonesia. Di imajinasi mereka, bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju dengan mereka di atas. Makanya visinya agak beda-beda, karena Indonesia majunya sama mungkin, tapi yang di atas yang berbeda. Mereka membayangkan sebuah Indonesia maju di mana saya yang di atas. And it's okay. Saya nggak ngomong itu nggak boleh, karena itu driver dasar dari manusia. Caranya sampai kamu di atas, itu bukan dengan rebutan kekuasaan, tapi dengan merebut hati masyarakat dan memecahkan masalah masyarakatnya. Sorry, saya tidak akan preaching, saya tidak akan menceramahi para kandidat. Mereka lebih pandai, lebih pintar, lebih kaya, lebih berkuasa, dan lebih semuanya. Saya cuma punya usul aja. Tadi masalahnya saya garis bawahi lagi. Masalahnya adalah pilihannya tidak mudah. Kita mau berjudi untuk masa depan bangsa, yang artinya judi untuk anak-anak kita. Judi, jadi jangan kaget kalau Indonesia kemudian tidak mudah bergeraknya karena memang difondasikan oleh rakyatnya yang judi. Jadi jangan sampai itu dilakukan. Tapi kalau golput itu juga bukan solusi yang tepat menurut saya, karena kita sudah lahir di Indonesia yang kebetulan adalah demokrasi. Kita harus mencari jalan tengah nih, yang mudah memilih yang tepat, kandidat yang tepat, dan bisa meminta pertanggungjawaban. 2 tahun lalu saya tidak akan berani ngomong seperti ini, tapi tahun ini ada teknologi baru yang bisa menjawab itu. Mungkin saya
Mungkin teman-teman yang udah sering ikutin saya udah paham bahwa saya akan ngomong AI, Artificial Intelligence. Ada satu fungsi AI yang sangat bisa membantu kita. Gini, problem kita utama adalah kesusahan untuk membaca puluhan jenis kandidat, puluhan jenis manifesto atau dokumen dari kandidat tersebut. Kita bisa nyuruh AI untuk membacanya. Dan kita tanya AI-nya sesuatu yang kita pedulikan. Kita nggak perlu baca 20 halaman, tanyain. Soal pupuk gimana programmu? Untuk yang peduli pupuk. Soal gaji guru gimana? Untuk yang peduli dengan gaji guru. Hanya tinggal untuk para pemilih, hanya tinggal menanyakan itu kepada AI masing-masing kandidat tentang concern mereka. Dan pilih satu yang menurutmu programnya sesuai denganmu. Dah, that's it. Sesimpel itu. Itu nggak sampai setengah jam untuk bisa menentukan siapa yang paling tepat dengan yang disediakan. Saya nggak ngomong pasti bagus, tapi ini lebih baik daripada berjudi. Karena dasar keputusannya kemudian adalah benar-benar dari kebutuhan, bukan dari serangan fajar atau dipaksa sama atasan. Itu berjudi untuk masa depan. Nah, kita nggak mau pusing rakyat itu. Pusing itu tugasnya pemimpin. Pusing itu tugasnya para kandidat yang berani mencalonkan diri untuk memimpin rakyat. Kalau kamu nggak mau pusing pemimpin rakyat, nggak usah jadi pemimpin rakyat. Kamu adalah pembantu rakyat. Untuk rakyat, kita sekarang bisa keluar dari jebakan golput atau judi. Hanya ada beberapa, hanya ada 4 langkah sederhana. 4 atau 5 ya, Bu. Yuk, kita cek satu. Pertama, set up kriteria. Menurutmu dalam hidupmu, apa yang paling kamu inginkan? Kalau kamu pengen, oke, aku pengen lebih makmur, dengan cara apa? Kalau misalnya petani, saya pengen harganya ada strategi khusus untuk menjaga harga ketika panen nih. Pupuknya juga dipermurah nih. Oke, kamu punya beberapa kriteria dasar, ide-ide dasar. Nah, kriteria pertama, bikin 2 atau 3 kriteria aja sederhana. Nomor 2, cari kandidat yang punya AI, yang punya bot. Jadi kamu nggak wajib membaca ratusan halaman. Lewat WA atau lewat website atau lewat akses yang disediakan, tanya ke bot kandidat tersebut. Gimana program tentang pupuk? Dia akan ngomong kalau punya program, ngomong punya, nggak punya program, ngomong nggak punya. Tinggal catatin, oh ini enggak, ini bagus nih nilainya, ini bagus nih. Tanyain satu-satu, sederhana. Itu seperti orang WA biasa, seperti orang ngobrol atau main Twitter biasa. Itu nggak sampai setengah jam kita bisa nanya satu demi satu. Gimana tapi kalau kandidatnya nggak punya AI, nggak punya bot? Mungkin dia terlalu repot, atau mungkin dianggapnya itu tidak akan bisa memenangkan dia. Nggak tahu cara jalan berpikirnya seperti apa. Kalau saya, nah ini saya berani merekomendasikan kalau saya sederhana. Kalau dia tidak punya bot, tidak punya aku tanyain, tidak memudahkan hidupku dalam menanyakan program dia, tak coret, nggak akan saya pilih. Kenapa? Memudahkan kita milih kamu aja nggak mau, gimana memudahkan rakyat nanti kalau kamu menang? Udah. Kalau mereka nggak bisa, banyak yang bisa di Indonesia, bikin. Banyak yang bisa. Indonesia bukan negara kemarin sore lah. Banyak orang canggih di Indonesia yang bisa bikin. Mudahkan rakyat untuk memilih kamu. Cari kandidat yang punya bot, tanyain botnya, sesuaikan dengan kriteriamu, pilih yang paling atas di mana, dan pilih apa kandidat yang kamu paling sesuai dengan visimu. Terus setelah itu, udah selesai. Tentukan kriteriamu, tanyain ke botnya, catat yang paling bagus, pilih besok. Ada faktor lain yang belum saya bicarakan tentang ancaman di darat, tentang tekanan dari preman lokal, tekanan dari A, dari B, dan seterusnya. Saya nggak mau nyebutnya, itu terlalu detail. Tapi itu memang tantangan. Ketika ada perlombaan kompetisi, wajar kalau semua orang pengen menang. Gunanya peraturan dan gunanya undang-undang adalah memastikan pertarungannya berjalan secara fair. Apakah kita bisa memastikan semua berjalan secara fair? I don't know. Saya nggak bisa menjanjikan apapun. Tapi at least kita punya satu langkah ke depan. Dari judi tidak menjadi lagi judi. Sedikit demi sedikit sebelum memperbaiki, bikin Indonesia agak halal sedikit. Itu usulan saya gitu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ngomong non politik next time. Terima kasih.